Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gesalindo Channel, Gemas Salawat untuk Indonesia Channel. Apa kabar sahabat-sahabat Gesalindo, sahabat-sahabat BJLP Terima Beres, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Asyifa, sahabat-sahabat Ketagih Ayam Geprek Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat di Dinas Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian sahabat-sahabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga yang terkhusus buat Al-Mukarrom Ustadz Kang Haji Ujang Bustomi di Cirebon beserta Padepokan Anti Galau dan santri-santrinya. Assalamualaikum Ustadz, Hampura Hampura. Apa kabar Ustadz Kang Ujang? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin Allahumma amin. Juga buat sahabat-sahabat komunitas Urang Bangke, komunitas Basi Bangke, komunitas Urang Koba, Urang Toboali, Urang Mentok, Urang Habang, gale-gale komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin amin Allah. Baik sahabat-sahabat, pada program kali ini masih di program Inseba, info seputar bubble, edisi keempat hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Kebetulan momen pada hari ini adalah dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Inseba, info seputar bubble-nya adalah mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Yang mana kali ini kita mengambil lokasi di Musola Taman Wilhelmina Park, Kota Pangkal Pinang, atau bersebelahan dengan rumah dinas wali kota Pangkal Pinang. Jadi sengaja kami mengambil di sini karena tempo hari kalau di titik nol kita sudah pernah ngonten di sana pada saat wisata Ramadan. Perlu kami sampaikan bahwa seyogyanya tadi pada saat puncak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77, seyogyanya kami mau meliput, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal ada trouble, jadi terpaksa kita meliputnya setelah pelaksanaan upacara detik-detik tersebut. Tapi dengan tidak mengurangi rasa semangat dan jiwa kemerdekaan kita, kami tetap mempersembahkan tayangan terbaik bagi sahabat-sahabat semuanya, terutama yang ada di Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik sahabat-sahabat, sebelum kami mulai konten ini, kami juga ingin mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, 17 Agustus 2002 di Kota Pangkal Pinang. Merdeka negeriku, merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Kemudian juga kami mengucapkan Dirgahayu dan selamat ulang tahun kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, khususnya kota dan kabupaten yang keempat se-Indonesia. Jadi ulang tahun yang keempat Bawaslu
kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan harapan semoga Bawaslu di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku pengawas dapat memberikan pengawasan yang lebih adil, tetap menjaga integritas dan semangat menjunjung tinggi kehormatan dan integritas yang tinggi. Karena sesuai dengan tagline-nya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kemudian juga kami mengucapkan Dirgahayu Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah yang ke-138 pada tanggal 1 Agustus 2022 yang lalu. Jadi selamat ulang tahun Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salam juga buat Bapak Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Camat, seluruh lurah dan perangkat-perangkat desa maupun perangkat-perangkat kelurahan lainnya. Semoga Kota Koba kedepannya dapat lebih maju, dapat lebih mempersiapkan diri untuk bersaing dengan kabupaten dan kota dan kabupaten lainnya. Baik, satu hal lagi, kami juga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke rahmatullahnya Bapak Dr. Andes Haji Kamarudin bin Abdul Qadir. Bapak Dr. Andes Haji Kamarudin bin Abdul Qadir yang wafat pada hari Rabu pukul 00.30 semalam waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Bakti Tima Pangkal Pinang. Kami menyampaikan duka cita yang dalam segenap manajemen Desa Lindu Channel. Mudah-mudahan segala amal kebaikan dan amal-amal perbuatan beliau semasa hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diampuni segala dosa-dosa selama beliau masih hidup. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Allah memberikan ketabahan, kesabaran di dalam menghadapi ujian ini. Jadi kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Baik sahabat-sahabat, seperti biasanya sebelum memulai konten ini, kami tak henti-hentinya menghimbau sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya untuk senantiasa menggemakan, menggaungkan dan mengalunkan sholawat Nabi Muhammad SAW oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun di seluruh penjuru tanah air. Karena dengan bersolawat membuat hati, jiwa dan pikiran kita menjadi tenang, terhindar dari stres dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin. Baik sahabat-sahabat, kami akan memulai bersolawat tibil qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busrolana nilnal muna zallal ana wa falhana waddahru anjaza wa'dahu wa nabisru adhamu lana
بشرى لنا نلنا المنى زل العلا وفالهنا يا النفس طبي باللقايا أين قري أينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وضوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Gesalindo channel semuanya, sahabat-sahabat Materapi Bekam Asipa, sahabat-sahabat BJLP Terima Gires Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Ketagi Ayam Geprek Cabang Bukit Lama, sahabat-sahabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa pada program ini kami akan mempersembahkan Inseba seri atau edisi keempat, info seputar Babel, yakni peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik sahabat-sahabat, apa dan bagaimana daripada peringatan ini? Tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja menuju TKV. Come on. Seperti yang pernah kami konten pada bulan wisata Ramadan dulu di titik 0 Kota Pangkal Pinang, masih di sekitar lokasi bersebelahan dengan rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang, yang pada hari ini digunakan sebagai tempat persiapan dalam mempersiapkan pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan Aubade sore nanti. Persiapkan di sini. Kemudian ini adalah pos jaga dari Satpol PP. Baik, kita melihat sekitar Taman Wilhelmina Wilhelmina Pak. Dan mungkin kita akan berbicara itu enggak ini? Kita akan berbicara menemui calon generasi penerus perjuangan bangsa, yakni anak-anak SMA. Mari kita akan wawancara. Nah, ini lokasinya sahabat-sahabat. Ini masih berada di rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Maulan Hakim. Ini
tampak dari samping ya, dari sampingnya. Itu ada kendaraan dinas. Ada apa? Taman. Ada taman burung. Ayam pekisar ya, ayam pekisar. Ayam jago pekisar. Dan ini adalah panggung hiburan. Dengan ini adalah panggung hiburan di Taman Wilhelmina Park, Kota Pangkal Pinang. Yang tadi pagi digunakan untuk tempat persiapan para peserta upacara atau paskibra yang mungkin ini tempat snacknya ya, tempat konsumsi, bagian konsumsi. Jadi bangsal konsumsinya. Dan dulunya ini digunakan sebagai panggung, masih sampai saat ini masih juga digunakan sebagai panggung hiburan di Taman Wilhelmina Park yang cukup representatif. Oke. Nanti sore juga mungkin akan digunakan lagi ini untuk apa? Melakukan pelaksanaan aubade atau penurunan bendera merah putih, penurunan sangsaka merah putih. Baik, kita akan wawancara dengan calon generasi penerus hubungan bangsa. Assalamualaikum, Nek. Salam, Pak. Boleh wawancara? Boleh. Dengan Santia, Pak. Santia. Oh. Ya, sahabat-sahabat. Ini Santia dari SMK mana ada? Dari Stikas Citra Delima, Pak. Oh, dari Stikas Iya. Citra Delima. Oh, kita dari Gesalindo channel, sama Salawat untuk Indonesia channelnya YouTube. Yang kebetulan pada hari ini ngambil program Inseba, info seputar Babel, dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77. Tadi kita sudah mengikuti acara upacara di sini di pagi. Kemudian ini untuk mengisi selingan. Jadi harapan Mbak Adek Santia selaku mahasiswa ya, selaku mahasiswa Stikas ya, Iya, Stikas. Stikas provinsi ya, Iya, Bangka Belitung. provinsi Bangka Belitung. Bagaimana harapan dalam mengisi kemerdekaan RI yang ke-77 ke depannya? Saran saya sih lebih baik lagi, soalnya kan ini kan baru masa pandemi kan. Nah, dari masa pandemi ini kan rencananya kan ada kegiatan pawai ya, Pak. Oh iya. Nah, ini kan penyebaran informasinya kan dadakan gitu. Iya, Harusnya lebih jauh-jauh hari, jadi lebih maksimal. Iya. Terus juga untuk mengisi kegiatannya juga dengan lebih bermanfaat, misalnya kayak pengenalan kawasan gitu, misalnya kayak lebih ke Objek-objek wisata gitu objek-objek ya. wisata Iya, betul, gitu. Udah sih buat itu aja. Oh ya. Kemudian ini selama ini mungkin Mbak selaku mahasiswa, apalagi mahasiswa Stikas, untuk di bidang kesehatannya, pembangunan di bidang kesehatannya hingga saat ini di wilayah Kota Pangkal Pinang gimana tuh? Kalau di wilayah kota tersendiri sih udah bagus sih Pak, soalnya kan untuk vaksin sendiri kan sudah merata kan. Untuk napas sendiri biasanya kalau untuk yang misalnya lansia nggak bisa ke tempat vaksin gitu, didatangi secara ke rumah. Itu sih udah bagus banget sih menurut saya. Udah bagus ya, udah sesuai dengan prosedur yang Iya, ada sudah ya. prosedur yang ada. Iya. Mungkin kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi ya enggak? Iya, betul. Terutama bagi tenaga-tenaga kesehatan untuk selalu siap gitu kan, selalu siap membantu masyarakat di dalam hal kesehatan, menjaga kesehatan. Oke, mungkin gitu aja Mbak ya. Makasih ya. Ayo, Dede. Assalamualaikum. Baik sahabat-sahabat, itu tadi wawancara kita dengan salah seorang mahasiswi Stikas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan harapan
dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kemudian juga di bidang kesehatannya siap membantu dan melayani penanganan kesehatan di bidang kesehatan bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya. Kita lihat sepintas selalu. Ini. Oke, kalau kita lihat ini sepintas selalu situasi dan lingkungan Kota Pangkal Pinang. Ini Taman Wilhelmina Park, sahabat-sahabat. Sudah ada sejak tahun berapa ya? Itu 1603 ya, 1603. 1803. Ini situasi pada saat dilakukannya peringatan detik-detik proklamasi tadi. Di tempat inilah tadi pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Kota Pangkal Pinang. Yang dalam hal ini selaku inspektur upacaranya adalah Bapak Maulan Akil, Wali Kota Pangkal Pinang, didampingi oleh unsur Muspida Kota Pangkal Pinang lainnya. Ini adalah panggung kehormatan. Jadi untuk tahun ini dilaksanakan di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77 setelah pandemi COVID-19 diaktifkan kembali. Kita lihat pintas selalu sekelumit situasi sekitar alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang. Foto-foto para unsur Musbida. Yang di tengah itu adalah Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Maulan Akil, kemudian Bapak Muhammad Sofyan, kemudian ada Kapolres ya, Kapolres, ada Kejarinya, ada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian ada Dandimnya, Dandim, ada Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, lengkap. Jadi di tangan mereka lah Kota Pangkal Pinang ini untuk diharapkan maju dan berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kita kembali ke sini. Kan ini pembukaan dulu. Sini kan udah tadi. Langsung diputus. Oh, udah itu. Apa namanya? Oh, di sini aja. Oke. Oke. Baik. Sahabat-sahabat, kami rasa hanya sampai di sini dulu penyajian tayangan dari program Inseba, info seputar Babel edisi keempat pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Kota Pangkal Pinang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan
tayangan ini dapat memberikan manfaat dan hiburan pada kita semua. Tahu no? Hah? Baik sahabat-sahabat, kita langsung menemui barisan Paskibra Kota Pangkal Pinang. Setelah mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Ayo kita langsung ke TIKP. Inilah tempat upacara pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Camat, Lurah, Pak Camat, Pak Lurah beserta Ibu untuk gerakannya dipercepat. Dan setelah ini pegawai Kesbangpol Linmas. Kesbangpol Kota Pangkal Pinang untuk sesi foto bersama. Ayo kepada Bapak Camat dan Lurah beserta Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Sesi foto bersama para pejabat. Dilanjutkan dengan Kesbangpol Kota Pangkal Pinang. Dan nanti ada dari protokol Kota Pangkal Pinang. Sesi foto bersama. Ayo Pak Camat dan Pak Lurah gerakannya agak dipercepat. Karena Pak Wali Kota mau melayat. Dengan Bapak Wali Kota Pangkal Pinang. Orang tua dari Paskibraka dipersilakan kalau mau turun ke lapangan untuk melihat anak-anaknya. Pejabat teras Kota Pangkal Pinang. Bapak Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Mulan Adil, Sekda, Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang, Ibu Widadawati. Setelah ini pegawai dari Kesbangpol Kota Pangkal Pinang segera merapat. Para camat dan para lurah sekota Pangkal Pinang. Ya, Bapak dari Kesbangpol, ya. Dari Kesbangpol persiapan. Kepada orang tua dari Paskibraka boleh turun ke lapangan melihat anak-anaknya. Dan kita ke Setelah dari Kesbangpol kami persilakan Kenalkan pasukan barisan 45 Paskibra. nanti langsung bergerak cepat. Paskibra Kota Pangkal Pinang tahun 2022. Sahabat, putra terbaik dari Kota Pangkal Pinang yang mewakili dari SMA masing-masing untuk ikut Paskibra pada peringatan detik-detik proklamasi ke-22. Mohon izin untuk sayap sebelah tangan kiri merdeka tangan kiri dan sayap sebelah kanan merdeka tangan kanan. 1, 2, 3. Mohon izin kita video ya. Ketika saya mengucapkan Indonesia, jawab merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Terbaik pilihan yang mewakili Video standby. masing-masing SMA Siap. sekota Pangkal Pinang. Indonesia. Jadi nanti kita akan wawancara dengan salah satu wakilnya. Baik. Kesbangpol untuk segera. Terima kasih untuk Camat dan Lurah, dilanjutkan dengan Kesbangpol. Bu Lurah. Oke, mohon maaf. Bu Lurah. Ya. Nanti kita akan mau Kesbangpol masuk. Mohon izin untuk dipercepat karena Wali Kota Pangkal Pinang akan bergeser.
menuju kediaman rumah almarhum Bapak Kamarudin. Mohon dipercepat. Setelah kes bangku pasukan 45. Izin rekan-rekan protokol untuk satu suara. Kita dari Gesalindo ini sahabat-sahabat, salah satu putra terbaik dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang mewakili Paskibra Kota Siap, Pangkal Pinang silakan. tahun 2022. Dengan Gaya resmi. Oktarido dengan Oktarido utusan dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Tinggal di mana Mas? Sok. Rumnas Bukit Merapi. Izin tangan merdeka. Sayap sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Sayap sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Kota Pangkal Pinang. Pasukan 45. Terima kasih untuk rekan-rekan KS Bangpo. Pasukan 45. Campur ya. Persiapannya itu berapa lama? Belum dari bulan Februari. Jadi dia ada penelitian ya, ada tes ya, kemudian di tingkat kecamatan ya. Kemudian, nah kesan apa selama dalam rangka mengisi kemerdekaan ini yang bisa disampaikan pada generasi muda ke depannya? Kesan apa ya? Semangat berjuang tapi generasi yang akan datang memimpin bangsa ini Pak. Iya. Untuk meneruskan perjuangan para Baik, pahlawan. mohon izin kita gaya formal lebih Oke, dahulu. selamat atas terpilihnya ya. Terima kasih ya. Baik sahabat-sahabat, itu tadi wawancara kita dengan salah satu Paskibra utusan dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang Baik, yang mewakili gaya formal sudah Paskibra selesai Kota Miko? Pangkal Pinang tahun 2020. Belum. Kita wawancara lagi dengan satu orang utusan dari Paskibra Putri. Oke. Gaya formal selesai Miko? Belum. Gaya bebas dengan sayap kiri, Berapa menit ya? tangan merdeka tangan kiri dan sayap kanan merdeka tangan kanan. Oh, Karena ini pasukan tim 45 harus ada video. Mohon izin ketika saya mengatakan Indonesia jawab merdeka 3 kali. ya sahabat-sahabat, Video start guys ya. kebetulan Miko? bersama kita Siap Ketua belum? Ketua PPI Kota Pangkal Pinang dengan Bapak Rio Siap, Armada Miko? Agustian. Video standby. Oh ya Pak Oke. Rio, Indonesia. apa namanya? Gimana Pak persiapan menjelang sebelum pelaksanaan daripada Oke. upacara Siap. proklamasi? Selesai? Terima kasih. Dan tentunya ya kita ada persiapan yang ada pelatihan, ada diklat, ada juga TC dan juga sampai pada detik ini. Jadinya seperti ini kita harapkan nanti sudah berhasil. Tinggal satu tahapan lagi yaitu penurunan nanti pada waktu sore tadi. Ya protokol cepat protokol gerakan cepat. Kenaikan bendera. Sorenya adalah penurunan. Penurunan Aubade ya. Oke, siap. Tentunya persiapannya sudah tersistem cukup dan tentunya kita jadi lebih baik lah pas kita ke Indonesia. Kedepannya ya. Ya, ini ada kita juga Betul. ada semangat. Tentunya ada persiapan. Habis ini istirahat, habis itu nanti sore Penurunan bendera ya. Semuanya jumlahnya berapa Pak? Yang Oke, jumlahnya 36. 36. Jadi semua 36 main pagi dan main sore. Ada pasukan 17, ada pasukan 8, pasukan 5 dari TNI Polri. Oh, pasukan 45-nya khusus TNI Polri ya. Jadi yang dari pelajar itu 17 dengan 8 aja ya. Oh ya, jadi sahabat-sahabat pasukan 17 dan pasukan 8-nya itu dari pelajar SMA yang sudah terpilih, terjaring. Sedangkan untuk khusus pasukan 45-nya itu dari TNI dan Polri. Oh iya, kemudian ini Pak, apa namanya? Mungkin hal-hal apa aja yang diseleksi Pak untuk sehingga sampai ke penentuan akhirnya. Di tanggal 17 ya hari ini ya, tentunya persiapan fisik secara mental, terus juga kesehatan, ya tentunya pada waktu proses latihan ya kita pada waktu testing kita melihat mana yang pas untuk mengerek, mana yang untuk pemilihan jangkat,
maupun juga pengibar. Tentunya di dalam proses itu baru kita lihat nanti. Nah kemarin semalam sore kemarin ada yang 17, ada 8, ada pengerek dan pengibar. Tentu ada seleksi yang dilakukan oleh pelatih tentunya. Iya. Seleksi di lapangan langsung ya. Ya di lapangan. Mana yang kira-kira berbakat untuk ini Iya, kan? iya. Mana gitu. Kelihatan mana yang kram, mana yang goyang. Iya. Dan tentunya kita pengen hasil yang terbaik. Betul. Nah, kemudian dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-22 ini. Yang ke-22, yang ke-77 maaf. Harapannya ke depan baik terhadap Kota Pangkal Pinang khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apa Pak kira-kira untuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan? Tentunya kita berharap doa yang terbaik ya. Kota Pangkal Pinang selaku ibu kota provinsi ini. Tentunya Pangkal Pinang menjadi lebih maju. Tentunya Pangkal Pinang menjadi harapan kita semua. Kota yang terbaik ya, yang ada di kabupaten kota yang ada di provinsi Bangka Belitung. Dan tentunya para pelajar, para pemuda dapat mengisi hal-hal yang positif untuk pembangunan di Kota Pangkal Pinang. Saling mengisi, saling mendukung Pak ya. Demi perkembangan dan kemajuan dari Kota Pangkal Pinang. Baiklah Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak ya atas ininya. Semoga ya Pangkal Pinang terus berkembang, terus maju dan bisa bersaing dengan kota-kota dan kabupaten seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan kabupaten kota se-Indonesia. Siap. Dari mana? Kita dari Gesalindo Channel. Kita salam merdeka dulu Pak. Salam merdeka, merdeka negeriku, merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Oke, terima kasih Pak ya. Baik sahabat-sahabat, itu tadi wawancara kita dengan Ketua Seleksi Paskibraka Kota Pangkal Pinang tahun 2002. Orang tua ya. Kita bicara dengan satu lagi, yang perempuan ya. Yang perempuan ya. Oh, pembawa baki. Oh iya. Nah ini sahabat-sahabat, ini putri terbaik dari Kota Pangkal Pinang hasil seleksi yang membawa langsung baki bendera Paskibra. Selamat siang Nek. Dengan siapa Nek? Elsa Lintang Larasati. Lumayan panjang ya. Gimana perasaan Adek setelah terpilih sebagai pembawa baki dari Paskibraka Kota Pangkal Pinang tahun 2022? Tenang ya. Kemudian apa? Cara penseleksiannya gimana pada saat diseleksi dulu kan sebelum ini keadaannya ataupun mental yang dipersiapkan sejauh mana ya? Matang ya. Tiap tahap dilalui dengan ini ya, dengan lancar ya. Oh iya. Kemudian dengan orang tuanya memberi restu ya. Nah sekarang apa harapan Adek dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini? Kedepannya harapannya? Harapan Iya, Kota Pangkal Pinang. jadi lebih maju lagi terus masyarakat juga. Iya. Agar bisa bersaing dengan kota-kota dan kabupaten lainnya ya, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan kabupaten kota di Indonesia ya. Oke, kalau gitu selamat ya. Iya. Elsa Lintang Larasati. Jadi salah satu paskibraka yang terpilih pembawa baki. Makasih ya. Orang tuanya mana? Ini. Oh bapaknya. Oh ya. Ini ya. Sekarang kita wawancara langsung dengan orang tua Lintang Larasati jadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Purwadi. Bapak Purwadi. Oh ya. Dengan Bapak Purwadi, orang tua dari Lintang Pak ya? Gimana perasaan Bapak setelah tahu anaknya terpilih sebagai pembawa baki dari Paskibraka Kota Pangkal Pinang? Yang jelas bangga sekali Pak ya sebagai orang tua. Ya. Alhamdulillah terpilih di Paskibraka. Ya. Ini sangat bangga sekali. Sangat bangga Pak ya? Bangga dan kemudian harapan kedepannya
baik terhadap putrinya ataupun harapan yang bisa diinikan ke dalam mengisi kemerdekaan Kota Pangkal Pinang. Kami semoga bisa membuka lebih jalan lebih lebar untuk Silintang sendiri. Iya. Juga untuk nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa ya, Pak ya. Yang jelas di mana-mana orang tua mengharapkan yang terbaik, Pak, ya. Yang terbaik. Oh iya. Ngomong-ngomong tinggal di mana, Pak? Di Gandaria. Di Jalan Gandaria. Iya. Anaknya dari SMA mana tuh? SMA 2. Oh, SMK Negeri 2, Pangkal Pinang ya. Jadi Silintang tadi berasal dari utusan SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Oke, Pak. STM ya? Oh iya. Oke. Oke, terima kasih, Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya kita dengan Dantonnya. Komandan Peleton Paskibraka Kota Pangkal Pinang tahun 2002. Dengan siapa? Dengan adek Mas Hotman Ricardo. Mas Hotman, apa namanya? Dari SMA mana? Dari SMA Santo Yosef. SMA Santo Yosef, Pangkal Pinang. Gimana sebelum mengikuti pada hari ini, pelaksanaan hari ini, gimana pada saat persiapan mental, kemudian juga persiapan lain-lainnya gimana dalam mempersiapkan diri untuk ikut tampil? Dalam mempersiapkan diri, yang pertama tuh berdoa selalu, terus latihan setiap hari. Latihan setiap hari ya? Latihan rutin. Rutin ya? Sebelum karantina dimulai itu latihan tiap hari. Dari tanggal 26 sampai tanggal 13 26 Juli. Oh, 26 Juli sampai 13 Agustus. Jadi kurang lebih hampir sebulan ya. Oh. Itu apa aja yang dilatih, yang diajarkan, teknik-tekniknya atau apa? Dilatih itu sebelum memasuki TC atau training camp itu dilatih dari fisik, terus PPB dasar, kemudian yang lainnya mental, baris berbaris ya, gitu, Pak. mental, terutama ini ya Pak, fisik ya. Ya, fisik disiapkan dulu ya, agar bisa tangguh, bisa siap untuk memimpin ya. Kemudian perasaan pada saat pelaksanaan itu gimana? Apa biasa aja atau mungkin ya memang kata orang tuh apa? Dak diduk itu tetap ada, ya. Cuman mungkin dikuatkan gitu ya. Jadi perasaannya bangga karena sudah terpilih sebagai putra terbaik ya dari sekian banyak pelajar-pelajar melalui hasil seleksi ya. Nah, kemudian harapan ke depannya dalam mengisi kemerdekaan RI yang ke-77 ini, baik terhadap generasi muda maupun terhadap Kota Pangkal Pinang. Harapannya terhadap generasi muda lebih sadar diri untuk memajukan negara Indonesia. Ya. Dan lebih mementingkan negara sendiri dan menggunakan produk lokal. Mengutamakan artinya mengutamakan kepentingan negara, ya, di atas kepentingan golongan dan pribadi ya. Dan yang sudah pasti tetap mencintai produk-produk lokal, terutama lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, Mas Hotman, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu ya. Oke. Ya sahabat-sahabat, jadi itulah wawancara dengan Danton, Komandan Peleton dari Paskibra pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-22 di Kota Pangkal Pinang. Kita wawancara dengan masyarakat ya. Ada nggak masyarakat? Silakan wawancara dengan
salah satu warga masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam mengisi kemerdekaan. Assalamualaikum, Bu. Bisa wawancara sebentar? Kita dari Gesalindo Channel, Gemas Rawat Indonesia, channelnya YouTube. Jadi pada hari ini peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77 di Kota Pangkal Pinang. Kebetulan tadi sudah dilaksanakan upacaranya. Mbak ya, udah berumah tangga? Belum. Oh belum, ya kita panggil Mbak aja ya. Iya. Mbak siapa tadi? Fadila. Mbak Fadila, sahabat-sahabat. Jadi salah satu warga Kota Pangkal Pinang, tinggalnya di Pangkal Pinang ya? Iya, Di mananya Pangkal Pinang? di Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada, yang di KSPM ya? Iya, benar. Jadi sahabat-sahabat, salah satu warga Kota Pangkal Pinang, Mbak Fadila, kita dengarkan pendapatnya. Kita dengarkan pendapat beliau dalam rangka mengisi kemerdekaan RI yang ke-77 ini. Harapan kedepannya baik terhadap daerah, terhadap generasi penerus, gimana Mbak harapannya ke depan? Harapannya sih kita kan baru bangkit dari COVID-19 ya. Iya, betul. Harapannya Indonesia semakin cepat sembuh, pulih dan bangkit dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, industri dan segala halnya, dan menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Yang lebih kuat, lebih kokoh ya, Iya, dalam menghadapi segala situasi ya. iya benar. Nah kemudian kepada generasi-generasi yang mungkin ada pesan kepada generasi-generasi muda ataupun pemuda-pemudi yang sering katakanlah mungkin membuang-buang waktunya percuma dengan mengisi kegiatan yang kurang berguna, itu saran ataupun pendapat Mbak gimana? Oke, jadi menurut saya kalau misalkan kita ada waktu luang, isilah dengan hal-hal kecil yang mungkin bisa berguna bagi kita sendiri ataupun masyarakat sekitarnya. Misalkan dengan belajar, itu kan berguna sekali untuk kita sendiri, membaca buku, atau bahkan bisa jadi kita konsultasi dengan sesama teman, walaupun itu terkesan seperti nongkrong biasa, bisa dijadikan diskusi untuk bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju ataupun pengembangan ekspresi diri, seperti itu menurut saya. Istilahnya apa tuh, mengisi diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Iya benar. Mungkin bisa dengan cara melukis ya, atau juga mungkin konten kreator. Jadi menyalurkan bakatnya yang positif demi kemajuan negeri kita. Iya benar. Oke, terima kasih banyak Mbak ya. Iya, sama-sama. Jadi kita ucapkan dulu salam merdeka. Merdeka negeriku, merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Ya, 1, 2, 3. Merdeka negeriku, merdeka bangsaku, merdeka jiwaku. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, makasih Mbak ya. Iya, Mas. Sukses. Baik sahabat-sahabat, itu tadi wawancara kita dengan salah satu warga yang mewakili warga Kota Pangkal Pinang di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Harapan yang bisa diberikan demi kemajuan Kota Pangkal Pinang dan khususnya dan kemajuan bangsa, terutama negeri Indonesia pada umumnya. Paling jalan kaki. Kita lihat situasi sekitar Taman Alun-Alun, Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang, sahabat-sahabat. Ini adalah panggung hiburan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan hiburan ataupun event-event ulang tahun, produk Expo, Pangkal Pinang Expo. Di sinilah tempatnya. Dan ini adalah panggung musiknya, pertunjukannya. Kemudian di sisi lainnya Taman Alun-Alun Kota Pangkal Pinang ini bersebelahan dengan lapangan tenis yang biasa dipakai oleh masyarakat ataupun pejabat-pejabat untuk berolahraga, tenis lapangan.
cukup luas. Ke depan aja berarti. Closing di depan. Kolok logika aja. Dengan ini adalah hotel Sabrina Hotel. Sabrina Hotel. Oh, bukan Sabrina lagi ya? Oh, Grand Hotel Grand Sabrina. Depannya adalah pusat katakanlah perniagaan. Ada IndiHome, ada Grapari Telkomsel. Pening nanti. Sini. Baik sahabat-sahabat, kami rasa hanya itu saja persembahan atau tayangan video dari kami di Salindo Channel, Gema Selawat untuk Indonesia Channel. Kurang lebih kami dapat sajikan pada peliputan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 di Kota Pangkal Pinang. Namun harapan kita bersama tentunya di dalam mengisi kemerdekaan hendaklah kita terus berkarya, berinovasi dan berkreasi demi kemajuan khususnya Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga negeri kita bersama, yakni Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan lebih baik setelah mengalami cobaan selama kurang lebih 3 tahun diterpa oleh badai COVID-19 yang tak henti-hentinya. Syukur alhamdulillah pada tahun ini upacara langsungnya dilaksanakan kembali secara live, yang selama ini hanya melalui virtual, melalui online. Jadi untuk tahun ini dilaksanakan langsung di lapangan Taman Alun-Alun Merdeka Kota Pangkal Pinang. Baik sahabat-sahabat, kami senantiasa menghimbau, kiranya kita senantiasa menggemakan, mengalunkan, dan menggaungkan salawat Nabi Muhammad SAW oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena dengan bersalawat membuat pikiran kita, jiwa, dan hati kita menjadi tenang dan terhindar dari stres. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, kami juga menerima bagi pelaku-pelaku usaha UMKM yang punya usaha ataupun produk-produk seperti kain, meja, kursi, ataupun benda-benda lainnya, jasa terutama produk jasa, kita menerima untuk membantu mempromosikan atau menjual melalui online, yakni dengan istilahnya endorse langsung, live streaming pada saat kita ngonten. Jadi sekali lagi kami persilakan para pelaku usaha UMKM yang ada di mana saja berada dengan cara menghubungi reservasi kami di di Biro Jasa Layanan Publik BJLP Terima Beres Kota Pangkal Pinang di nomor 0812 7359 4800 0812 7359 4800 atau melalui email bisnis kami di gessalindochannel.07@gmail.com gessalindochannel.07@gmail.com. Insya Allah kami akan membantu memberikan pelayanan terbaik yang dengan sebaik-baiknya, profesional
dan memberikan kepuasan terhadap Anda. Satu hal lagi yang lebih penting sahabat-sahabat. Jangan lupa tetaplah mendukung channel kami, Desa Lindo Channel, Gema Sholawat untuk Indonesia Channel, dengan cara memberikan like, subscribe, tulisan warna merah, komen yang positif, yang bukan fitnah, yang bukan hoax, kemudian bunyikan pencet tombol lonceng, lonceng notifikasi terhadap tayang pemberitahuan terhadap video-video kami yang terbaru. Kemudian juga di-share, dibagikan kepada teman-teman dekat, sanak keluarga, handai tolan, tetangga, dan seperadik-seperadik kita gali-gali ya, dibagikan. Karena dengan men-share atau membagikan, kita semua sudah mendukung, memperkenalkan, mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang khususnya, dan juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta ikut menggemakan, menggaungkan Gema Sholawat Nabi Muhammad SAW di seluruh penjuru negeri. Baik, sebelumnya juga kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan ataupun salah peliputan ataupun salah pengucapan kata-kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami manusia yang tidak luput dari kesilapan dan kesalahan. Segala suatu kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, kami rasanya itu saja. Kami sudahi, kami akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan kasiron billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas.